Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik adik-adikku sekalian, kali ini kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Karena kemarin kita sudah mempelajari kegiatan pelajaran 3 tadrib, dan kita sudah sampai di tadrib 2. Dan di tadrib 2 itu masih ada sambungannya ya. Nah, karena kakak tanggal penarikannya itu sudah dekat, jadi kita percepat sedikit materinya ya. Sambungan tadrib 2, penugasan mandiri, dan kegiatan pembelajaran 4. Semoga adik-adik masih tetap semangat dan terus giat dalam mengerjakan tugas dan tak bosan-bosannya dalam belajar. Baik, mari kita masuk kepada materi. Tarjamal qira'ah as-sabiqah 'ala al-lughatal Indonesiyah. Terjemahkan bacaan sebelumnya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, adik-adik semua harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bacaan sebelumnya yang kita sudah baca kemarin ya, pada pertemuan kemarin. Jadi filenya itu harus dikirim dalam bentuk Word. Baik, kita melangkah ke berikutnya. Penugasan mandiri. Untuk tugas mandiri, carilah bacaan berbahasa Arab mengenai berbelanja di pusat perdagangan mall dari berbagai sumber agar kalian lebih memperkaya pengetahuan dan keterampilan kalian. Latihlah bacaan Anda secara lisan dengan memperhatikan pelafalan kata dan intonasinya. Lihatlah secara berulang-ulang agar kalian lebih fasih dalam membaca teks dalam bahasa Arab. Jadi, ini carilah bacaan berbahasa Arab mengenai berbelanja di pusat perdagangan minimal paling sedikit 5 ya, paling banyak 10. Jadi, nanti ditulis lagi, kemudian dimasukkan dalam bentuk Word. Oke? Baik, kita melangkah ke materi berikutnya. Kegiatan pembelajaran 4. A. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini, peserta didik diharapkan dapat pertama itu menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi na'at man'ut. Nah, yang kedua, membuat kalimat yang berisi na'at man'ut yang benar. B. Uraian materi. Selamat datang di kegiatan pembelajaran 5. Pada kegiatan ini kita akan membahas tentang angka dalam bahasa Arab. Ini adalah sebuah materi penting dan mendasar karena penyebutan angka senantiasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah penjelasan berikut dengan baik. Angka Arab. Angka Arab memiliki 2 varian yang berbeda, yakni angka Arab Barat dan Timur. Di dunia Barat, Eropa, dan Amerika, istilah angka Arab selalu identik dengan angka ya seperti ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seperti huruf-huruf di Indonesia. Dikarenakan angka-angka ini diperkenalkan ke bangsa Eropa melalui bangsa Arab. Namun di Indonesia, angka Arab identik dengan angka-angka yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Angka Arab Timur yakni wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Dikarenakan bangsa Indonesia terlebih dahulu mengenal angka-angka ini dari bangsa Arab. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya angka-angka yang sering digunakan di seluruh dunia yaitu angka
yang digunakan di Indonesia yang biasa saja 0123456789 adalah angka yang muasalnya dari bangsa Arab. Bangsa Arab itu sendiri mengenal angka Arab, yaitu angka Arab Timur dari hasil adopsi angka-angka dari negara India dan sistem angka Hindu Arab yang dikembangkan oleh matematikawan India. Sedangkan angka Arab Barat itu sendiri merupakan hasil turunan dari angka Arab Timur. Bangsa Arab yang pertama kali menulis teks bahasa Arab tentang bilangan India adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi inilah yang kemudian dikenal sebagai penemu angka 0. Bisa kita lihat sendiri ya, di sebelah kiri tulisan Arab, di sebelah kanan bahasa Arabnya. Jadi saya bacakan bahasa Arabnya saja ya. Wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Semua bisa lihat ya. Sekarang bahasa Arabnya sebelah kiri, terus tulisan Arabnya di sebelah kanan. Ihda ashar, itna ashar, thalathata ashar, arba'ata ashar, khamsata ashar, sittata ashar, sab'ata ashar, thamaniyata ashar, tis'ata ashar, ishrun. واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، أربعة وعشرون، خمسة وعشرون، ستة وعشرون، سبعة وعشرون، ثمانية وعشرون، تسعة وعشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مية. Aturan antara adat atau bilangan hitungan dan ma'dud itu bisa disebut dengan yang dihitung. Ya, pertama itu bilangan 1 dan 2. Bilangan 1 dan 2 itu harus sama jenisnya dengan benda yang disifatinya. Polanya adalah isim, yaitu kata benda ya, ditambah dengan bilangan 1, 2 atau ma'dud tambah adat. Ya, jadi contohnya itu adalah kitabun wahidun. Satu kitab. Kitabun adalah muzakkar sehingga bilangannya juga muzakkar. Kitabun sebuah buku, muzakkar dan bilangannya wahidun menunjukkan satu, yaitu muzakkar. Baik, sebelum kakak lanjut, kakak akan jelaskan muzakkar adalah sebuah isim atau kata benda yang ditujukan kepada seorang laki-laki atau orang yang berjenis kelamin laki-laki ya. Baik, contoh lagi. Sayyaratun wahidatun. Satu mobil. Sayyaratun wahidatun. Sayyaratun adalah muannas, maka bilangannya juga muannas wahidatun. Jadi di akhir ta marbutah ya jika muannas, karena menunjukkan jenis kelamin wanita atau perempuan. Jadi muannas adalah sebuah isim atau kata benda yang menunjukkan jenis kelamin perempuan. Baik, kita lanjut. Kitabanis nani. 2 kitab. Kitabanis nani. Bilangan 2, bentuk muzakkarnya adalah isnani. Baik, kita lanjut. Sayyaratanis natani. 2 mobil. Sayyaratanis natani. Bilangan 2, bentuk muannasnya adalah isnani. Baik, kita masuk ke nomor 2. Bilangan 3 sampai dengan 10.
Bilangan 3 sampai dengan 10 adat dan ma'dudnya tidak sama jenisnya. Ma'dudnya muannas maka adatnya muzakkar. Sebaliknya, jika ma'dudnya muzakkar maka adat ma'dudnya dalam bentuk jamak dan majrur. Jamak adalah kata yang mengandung makna jumlah yang lebih dari 2. Sedangkan majrur dalam ilmu nahwu adalah sebuah isim yang berharokat kasrah. Baik, kita masuk kepada contoh. 3 laki-laki. Salah satu rijalin. Salah satu rijalin. Rijalin adalah jamak dari rajulun. Baik, sampai di sini saya rasa adik-adik paham ya. Di sini rijalun diganti menjadi majrur sehingga berubah menjadi rijalin. Rajulun adalah muzakkar sehingga adat atau bilangan bentuknya muannas yaitu salah satu. Saya rasa adik-adik semua sudah paham di mana perubahan bentuk katanya dari rijalun menjadi rijalin menjadi majrur rijalin. Jadi sehingga adat bentuknya muannas yaitu salah satu. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya. 3 perempuan. Salasu nisa'i. Salasu nisa'in. Nisa'un adalah bentuk jamak dari imra'atun. Imra'atun dalam bentuk majrur sehingga menjadi nisa'in. Nisa'un adalah muannas sehingga artinya berbentuk muzakkar yaitu salasu. Jadi saya harap adik-adik sudah sangat paham ya. Baik, kakak jelaskan kembali. Jika ma'dudnya adalah muannas maka adatnya itu harus muzakkar. Begitupun sebaliknya, jika adatnya muzakkar maka ma'dudnya muannas. Jika ma'dudnya muzakkar maka adatnya muannas. Oke? Ma'dud adalah yang dibilang atau dihitung ya. Contohnya tadi itu nisa'i, wanita. Adat itu adatnya salasu. Paham? Ya, saya harap adik-adik paham ya. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 3. Bilangan 100 dan seterusnya. Nah, adapun pada bilangan 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya, maka polanya adalah dengan menyebutkan angka adat, kemudian diikuti oleh bendanya yaitu ma'dud dalam bentuk mufrad dan dalam keadaan majrur. Mufrad adalah kategori isim yang menunjukkan bilangan tunggal atau satu. Ini berlaku untuk muzakkar maupun muannas. Contohnya itu muslimun, seorang muslim. Kemudian majrur kakak sudah jelaskan tadi, yaitu sebuah isim yang berharokat kasrah. Baik, kita lanjut. Misalnya kita mengucapkan 100 buku ya, dengan mengatakan mi'atu kitabin. Di sini kata kitab dalam bentuk mufrad atau single dan dalam keadaan majrur diucapkan dengan harakat akhir kasratain sehingga berbunyi kitabin, bukan kitaban ataupun kitabun. Demikian pula dengan 100.000, maka kita ucapkan dengan menyebut mi'atu alfin, yaitu yang dimana di sini kata alf disebut dalam bentuk mufrad dan majrur. Alfin, alfun menjadi alfin. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah memahami penyebutan angka dan penggunaannya yang benar dalam bahasa Arab? Mudah kan? Jayid. Jadi mudah bagi yang ingin memahami
dan susah bagi yang malas untuk memahaminya, karena ini sangat mudah ya. Baik, kita masuk kepada rangkuman. Bilangan 1 dan 2 itu harus sama jenisnya dengan benda yang disifatinya. Kedua, bilangan 3 sampai dengan 10. Adat dan ma'dudnya tidak sama jenisnya. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya muzakkar. Sebaliknya, jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muannas dan ma'dudnya dalam bentuk jamak dan majrur. Baik, sekarang kita masuk pada penugasan mandiri. Untuk tugas mandiri, carilah referensi mengenai penjelasan bilangan dalam bahasa Arab dari berbagai sumber agar kalian lebih memperkaya pengetahuan dan keterampilan kalian. Jadi ini menjadi tugas lagi ya. Bisa dicari di buku maupun di internet. Imla'il faragha taliya bil adadi wal ma'dudil munasibain. Isilah tempat-tempat berikut dengan angka yang sesuai dan hitunglah. Baik, ishtaraitul qamisa bi. Saya membeli kemeja dengan 100.000 rupiahnya itu ditulis Arab. Jadi nanti tinggal diisi, disambung Arabnya nomor 1 sampai 5. Saya harap adik-adik bisa mengisi semuanya dengan baik dan benar. Foto atau filenya yang lebih jelas kakak akan kirim di grup classroom ya, di kolom untuk tugas. Jadi ini tugas berikutnya ya. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Baik, untuk tugas terakhirnya itu adalah penilaian diri. Seperti biasa, isilah tabel penilaian diri berikut ini sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ya, saya harap adik-adik sudah paham semua ya, karena kemarin kakak juga sudah menjelaskan ini. Ini sekedar kosakata tambahan, jadi bukan tugas ya, dihafal-hafal saja. Ana masrurun, saya gembira. Ana hazinun, saya sedih. Kasihan, miskinun. La taqbab alayya, jangan marah padaku. Mazabik, ada apa? La ba'sa, tidak apa-apa. Ini glosariumnya ya, pengertian-pengertian dari yang kita sebutkan dan yang kita sudah bahas sebelumnya. Isim itu adalah kata benda, adat, bilangan, ma'dud yang dibilang atau dihitung, mufradat, kosakata, istima' menyimak, hiwar percakapan, tadrib latihan, mufrad tunggal, musanna dua atau ganda, jamak artinya banyak. Baik, adik-adikku sekalian, dari pertemuan sebelumnya, pertemuan kali ini yang paling lama ya. Manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia pasti akan berhasil. Jadi di pertemuan ini mungkin adik-adik adalah yang merasa risih karena di pertemuan ini sangat banyak tugas ya, agak sedikit banyak, bukan banyak sekali ya. Bagi yang suka mengerjakan tugas mungkin ini akan terlihat sedikit, dan bagi adik-adik yang merasa ini mungkin kebanyakan tugasnya, kakak mohon maaf. Kakak mengerti kepada adik-adik semua karena kakak juga pernah menjadi adik-adik, menjadi siswa seperti kalian. Jika diberi tugas, apalagi dalam keadaan kita masih
pandemi ya, bukan malas ya sebenarnya, tetapi ada banyak tugas-tugas lain juga yang menanti kita yang harus dikerjakan, bukan hanya ini ya. Jadi saya harap adik-adik sekalian tetap bersemangat, jangan putus asa, kerjakan tugasnya dengan baik dan benar, karena itu akan menjadi penilaian di sekolah kalian ini, penilaian untuk kalian sendiri. Jadi jika adik-adik tidak mengerjakan tugas, kakak tidak tahu apa yang kakak ingin nilai. Tidak mungkin kalau kakak akan nilai hanya kehadiran toh saja kan. Pasti adalah nilai untuk apa hadir tapi tidak berkontribusi di dalamnya ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ujian ya. Jadi adik-adik semua belajar dengan giat, baca-baca kembali yang sudah kakak jelaskan, ingat-ingat lagi tugasnya sebelumnya. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.